Samsung A56 udah resmi 1 tahun. Kita flashback sedikit. Di awal launching ini HP itu terkesan mahal banget. 6 jutaan buat 8/128 GB. Makanya banyak yang kata-katain. Tapi sampai saat ini ketika gue ngecek toko e-commerce, gue surprise ternyata udah kejual ribuan unit. Dan sekarang harga RAM itu gila-gilaan, jadi otomatis semua HP harganya naik. Kalau misalkan mau beli Samsung A56 sekarang, masih worth it gak sih? Nah, itu yang pengen gue jawab. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat. Langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Makin kesini HP itu nggak cuma sekedar spek kencang doang. Dan gue seneng banget kalian yang nonton ini udah sadar seberapa penting perannya software. Makanya gue nggak akan bosen-bosen bilang kalau One UI itu adalah user interface yang paling reliable, worry-free, dan easy to use. Ya, reliable. Bisa mengoptimalkan spesifikasi yang memang kayak Pas-pasan Exynos 1580. ini tapi terasa fluid, buka tutup aplikasi dari background, ini bisa berjalan dengan baik walaupun RAM yang gue beli ini varian yang 8 GB doang, nggak harus sering-sering nge-load ulang, ya kecuali kalau misalkan gue ngerasa nge-lag itu ketika baru nyalain HP, terus langsung mau dibuka tutup aplikasi ada sedikit endet-endet, tapi kalau misalkan udah nyala terus, ini bisa berjalan dengan baik, dan worry-free-nya itu karena nggak cuman janji-janjian panjang-panjangan software update doang, tapi tiap bulannya selalu ada. Dan untuk jaminannya sendiri masih panjang, sisa 5 kali lagi. Karena kemarin udah dapat di Android 16 plus One UI 8. Walaupun dari segi animasi menurut gue, ColorOS masih lebih mulus, bahkan OriginOS bisa lebih mulus ketimbang One UI. Jadi berharap aja One UI 8.5 bisa segera kebagian di sini biar sedikit lebih bersaing. Jujur, bolak-balik ke Samsung A56 ini rasanya bikin kesel karena nggak ada lensa telefotonya. Bahkan di Samsung A57 nggak kebagian pun bikin gue bertanya-tanya. Di saat konser ini lagi sering banyak banget, terus pengen foto kepoin sesuatu itu jadi nggak perlu ribet. Digital zoom di HP yang saat ini sangat tidak reliable. Tapi, kalau misalkan kalian hanya mengandalkan lensa utama, menurut gue HP yang saat ini tuh masih bagus banget. Swear, dari segi detailnya ini tajam tanpa ada ngasih extra software sharpening yang berlebihan. Kontrasnya bagus, vivid, tapi nggak terlalu yang gonjreng bikin sakit mata dan merubah warna jadi lebay. Dan ini range-nya selalu on point. Bahkan kalau misalkan kalian nggak ngerti atur exposure ataupun kontras, hasil fotonya itu udah bagus. Bener-bener point and shoot, hasilnya ciamik. Termasuk foto orang pun ini kelihatan oke, walaupun memang jujur dari segi skin tone-nya ini agak cerah dikit. Jadi ini masih kesan yang cukup natural. Dan satu-satunya yang bikin HP ini menurut gue masih oke banget di kelas harganya ada di perekaman videonya. Yes, 4K 30 fps di semua lensanya itu stabil dan bagus. Ya, itu alasan kenapa gue bisa bertahan dengan Samsung A56 sih. Videonya emang sebagus itu. Sampai sekarang. Tadi gue sempat mention di bagian software, One UI ini bisa mengoptimalkan Exynos 1580 di HP ini dengan sangat baik. Tapi mungkin ada kalian yang penasaran gimana sih benchmark-nya dari awal launching sampai sekarang ini? Well, gue langsung aja kasih tunjuk angka benchmark-nya. Gimana? Apakah udah sesuai ekspektasi? Tapi jujur, menurut gue angka-angka ini nggak berarti apa-apa. Karena pada faktanya, ketika dipakai sosmed doang, semuanya bisa berjalan dengan satset seperti yang tadi gue bilang. Bahkan kalau misalkan kalian pengen render video di CapCut dengan efek yang secukupnya, ini juga bisa berjalan dengan baik. Bahkan ketika gue main Mobile Legends, ini juga bisa berjalan dengan baik. Walaupun yang bikin gue kesel, kenapa refresh rate-nya nggak kebuka sampai 120 fps? Ya cuman sampai super dari awal launching. Padahal gue udah uninstall, install lagi, ganti account, tapi tetap nggak ngefek. Ya so far sih emang aman-aman aja. Nah, ada satu hal menarik ketika kemarin update ke One UI 8, yaitu tersedianya fitur Samsung DeX. Emang agak tricky sih, tersembunyi. Jadi kalian misalkan udah pakai Samsung A56 belum tahu, tinggal mampir aja ke setting, cari keyboard. Dari situ tinggal scroll dikit, ada keluar Samsung DeX. Nah, ini tinggal buka aja PC atau laptop kalian dan nyalain wireless display. Maka, HP ini bisa pakein Samsung DeX. Ya walaupun memang agak ribet, gak segampang HP-HP flagshipnya Samsung, tapi ya at least ini oke banget buat HP mid-range. Kita bisa melihat possibilities Exynos 1580 ternyata nggak seburuk itu. Dan ngomongin soal signal, ketika gue pakai di basement mall, dipakai di jalan, semua sih berjalan dengan baik, walaupun memang barnya nggak setinggi-tinggi HP S26. Tapi tetap, download speed, upload speed, semua kencang. Dalam 1 tahun terakhir, kapasitas baterai di HP mid-range tuh gila naiknya signifikan banget. Sedangkan HP yang satu ini masih di 5000 mAh. Tapi
jangan skeptis sama 5000 mAh-nya, karena dari awal launching sampai sekarang ini gue pakai, ini masih solid banget loh. Rata-rata SLT ketika dipakai dengan intens dan koneksi seluler data masih bisa dapat SLT 6 jam. Tapi tanpa gaming. Kalau misalkan dipakai gaming plus seluler data, ya 5 jam lah ya. Satu-satunya yang bikin HP ini tuh unggul, ya minimal bisa bertahan dengan HP yang satu ini, ada di kecepatan charging yang support 45 watt. Bahkan ini lebih cepat dibanding S21, S22, S23, S24, S25, S26 yang masih pakai 25 watt. Jadi itu nilai plusnya sih. Terakhir ngomongin soal fisik, karena gue selalu pakein casing dan nggak pernah jatuh, amit-amit. Ya ini bodinya aman-aman aja, catnya nggak ada yang ngelupas, warnanya masih bagus, gak ada yang pudar, dan karena sebulan sekali gue selalu lepas casing untuk bersihin di bagian port-port yang ke-expose, warnanya nggak ada gradasi, jadi kelihatan bagus like new. Dan untuk layarnya, ini juga masih responsif, tempered glass dipakein yang murahan pun sidik jari bisa kebaca dengan baik. Pastinya tidak ada shadow, nggak ada green line ataupun lightsaber atau apapun yang aneh-aneh. So far so good. So guys, kesimpulannya, selama 1 tahun terakhir, di saat HP semua itu naiknya signifikan, termasuk Samsung A57 yang udah nyentuh 9 juta, 1000 perak lagi. Menurut gua, kalau misalkan kalian pengen beli Samsung A56, ini masih jadi alternatif yang sangat bagus. Performanya oke lah, nggak sekenceng kayak Samsung A57, tapi ini masih reliable. Kamera buat dipakai foto video ini bagus banget. Baterai tergolong cukup awet buat 5000 mAh, ngecharge pun juga cepat 45 watt. Dari segi durability, build quality, ini layaknya HP mahal. Jadi ya beli HP ini tuh masih oke banget. Apalagi softwarenya juga masih support panjang banget. Tapi gimana guys? Buat kalian yang udah pakai Samsung A56 dari awal launching, coba share suka dukanya di bawah biar yang lagi galau bisa dapat jawaban pasti apakah harus skip atau beli. Karena itu yang paling penting. Gue berharap dengan adanya video ini kalian terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, subscribe, dan hype video ini guys. Bisa dibantu hype di bawah komentar ini biar channel ini makin terus naik ke atas. Thank you bantuannya, and as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date.